Ketekunan adalah 95% dari kemampuan. Mempersembahkan audiobook The Magic of Thinking Big, Berpikir dan Berjiwa Besar, karya David Jedward. Sembuhkan diri Anda dari dali penyakit kegagalan. Halaman 57. Cerita reuni. Ketekunan adalah 95% dari kemampuan. Pada suatu acara reuni tahun lalu, saya bertemu seorang teman kuliah yang sudah 10 tahun tidak berjumpa. Cuk adalah mahasiswa yang sangat cerdas dan lulus dengan mendapatkan kehormatan. Tujuannya ketika saya terakhir kali bertemu dengannya adalah memiliki perusahaannya sendiri. Saya bertanya kepada Cuk, perusahaan apa yang akhirnya ia dirikan? Ia mengakui, saya tidak jadi mendirikan perusahaan sendiri. Saya tidak akan mengakui hal ini kepada siapapun 5 tahun yang lalu atau bahkan 1 tahun yang lalu. Tetapi sekarang saya siap membicarakannya. Mengingat kembali pendidikan saya di perguruan tinggi, saya melihat bahwa saya menjadi ahli dalam mengetahui mengapa perusahaan yang akan saya dirikan tidak akan berhasil. Saya pelajari semua perangkap yang dapat dimengerti. Setiap alasan mengapa suatu perusahaan kecil akan gagal. Anda harus mempunyai modal besar. Pastikan bahwa daur bisnisnya benar. Apakah ada permintaan besar? Untuk apa yang akan Anda tawarkan? Apakah industri lokal stabil? 1001 macam hal harus diperiksa. Yang paling menyakitkan adalah bahwa beberapa dari teman sekolah saya yang lama, yang tampaknya tidak memerlukan pandai dan bahkan tidak kuliah di perguruan tinggi, sekarang sudah sangat mapan di dalam perusahaan yang mereka dirikan sendiri. Tetapi saya hanya berjalan berseret-seret mengaudit pengiriman barang. Seandainya saya dilatih lebih baik dalam hal mengapa perusahaan kecil dapat berhasil, saya pasti akan jauh lebih baik sekarang ini dalam segala hal. Pikiran yang membantu inteligensi Cuk jauh lebih penting daripada besarnya inteligensi Cuk. Mengapa beberapa orang yang berlian gagal? Saya sudah lama kenal dekat dengan seorang pria yang memenuhi syarat sebagai seorang jenius, yang mempunyai inteligensi abstrak yang tinggi. Walaupun inteligensinya sangat tinggi, ia adalah salah satu dari orang yang paling berhasil yang saya kenal. Ia mempunyai pekerjaan tingkat menengah. Ia takut akan tanggung jawab. Ia tidak pernah menikah atau ia dibuat takut oleh angka perceraian yang tinggi. Ia hanya mempunyai sedikit teman atau orang bosan dengannya. Ia tidak pernah menaruh investasi dalam bidang properti jenis apapun, atau ia takut kehilangan uangnya. Orang ini menggunakan kekuatan otaknya yang hebat untuk membuktikan mengapa segalanya tidak akan berhasil, bukannya mengarahkan kekuatan mentalnya dalam mencari cara-cara untuk berhasil. Karena cara berpikir negatif yang memandu otaknya yang hebat, orang ini sedikit sekali memberikan sumbangan dan tidak menghasilkan apapun. Dengan sikap yang berubah, ia sebenarnya dapat mengerjakan hal-hal besar. Ia mempunyai otak yang cerdas, yang dapat menjadi besar dasar keberhasilan yang luar biasa. Tetapi sayangnya, ia tidak mempunyai kekuatan pikiran. Thanks for you bagi yang sudah mendengarkan. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin. Kita akan melanjutnya besok. Pastikan teman-teman follow dan jangan lupa bahagia.